Ini handmade. Jadi Wah, dahsyat. ini banyak teknik, Mas. Ini teknik ini ya. Teknik ini beda dengan teknik ini. Beda dengan teknik ini. Ya. Beda ini. Beda dengan teknik ini. Beda ini rantai istilahnya. Rantai. Apa Mas perbedaannya, Mas? Cara apa? Bodinya. Ini dengan berapa jarum sih, Mas? Satu jarum. Untuk berbagai gaya tadi? Benar, ya. Artis udah maksudnya, tadi kan artis udah. Itu nek keliling apa nek keliling omah kan omahnya gandeng-gandeng Mas, sak komplek gitu. Nek zaman dhisik itu kan masing-masing duwe halaman lho Mas. Kiwa tengen ngarep mburi kan duwe, tapi nek arep mumpung kan apa. Nah saya ini perumahan ini, perumahan Mas Didi ya aneh-aneh. Aku juga lagi ya, tak pikir-pikir ya beli cewek teman. Dan saya ini kan gitu. Iya. Tapi kan ritual itu tidak semuanya. Mas, contohnya aku tadi kalian meneng. Kui perumahan Mas, nek rumah susun Mas. Terjun sekali dhuwur. Aku malah tadi gue bayangin. Apa lagi Mas? Aku sedang melakukan diri itu malah dengan situasi zaman ini jadi kepiye itu kan sudah aku bayangin Mas. Di daerah ini Mas? Kenapa? Di daerah ini dulu. Oh dah, aku ritual kan di rumah guru. Aku pernah nonton juga. Saya ini udah begitu cekel satu. Serpol PP garuan. Tiga rupiah. Iya. Apa benar yang ricak mulai cedak ricak maksudku. Oke, jadi ada apa ya Mas perubahan itu terjadi karena apa Mas? Apa tadi tentang kalau Mas Didi kan sebelum dan sesudah itu ada ritualnya. Iya. Meskipun ya tentu nggak kayak zaman dulu lah, tapi aku yang mungkin. Ya mungkin kalau saya sikap personal ya Mas ya. Jadi kalau seperti saya kan apa ya memang ya jangan tikuk saya. Maksudnya aku mau gendeng terus ini kan gendeng terus. Jadinya gini. Karena kan gini ada alasan kalau kamu ikut ritual gitu kan kamu sebagai seorang yang beragama apa gitu kan tidak sesuai dengan aturan agama dan sebagainya begitu. Nah saya sendiri contohnya, saya melakukan ritual itu tidak menyebabkan saya terus berpindah agama. Agama saya dari saya bayi sampai sekarang masih sama, ya kan? Kamu agama aku Kristen. Dia agama. Dia agama KTP Kristen. Tapi saya itu kan kalau misalnya di Jepang, aku kalau ritual yang kuil Shinto, ya kan? Yang Tiongkok yang kelenteng, ya. Karena saya menghargai ritual-ritual semacam itu. Tujuanku adalah, kalau tujuanku gampang sih, aku di Jepang harus membawakan cerita Jepang, pulang-pulang harus sing raketok kan gitu kan? Kan ada tuh memang diakui kalau ada dalam apa makhluk yang tidak terlihatan dan sebagainya itu. Kalau saya itu tak padankan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya gini Mas, kita masuk ke rumah wong, orang pulang-pulang, sendiri mati. Cucuk rebus di kamar mandi, di toilet, di kamar makan, di buli itu. Nah semacam gitu ya. Itu nih wong sakit. Pulau nuwunnya ya Mas ya. Nah pulau nuwunnya itu yang saya permisinya atau apa ya minta izinnya atau apalah gitu ya. Itu sebenarnya yang saya lakukan. Tidak, saya nggak pernah berpikir, oh itu perkebunan wong agama ini, kok enggak. Nah kalau anak sekarang mungkin kan terlalu terbebani dengan hal itu. Wah aku di agama ini. Aku lebih ngono, wah ini apa ini besok Gusti Allah aku nesu kan disuntik karo Gusti Allah kan iki aku engko honornya langsung dikeke apa anu kene malah lagi honor juga ini honornya aduh iya bukan itu maksudnya tapi ya kita kan sambil guyon-guyon klaimnya itu lebih cair etikanya atau apanya seperti Mas Didi bilang tadi ya tentu ada beberapa apalah ya penyesuaian tempat lah tentu
Nah sekarang ini Mas Tutu di Bali lah rasa satu. Aduh Mas. Maksudnya di Indonesia. Saya waktu itu kan penelitian tentang cerita Kang Cingwi. Kang Cingwi Jayapangus di Bali. Kang Cingwi. Kang. Oh Kang. Kang Cingwi itu putri Cina yang kawin dengan Raja Bali, Raja Sri Jayapangus. Dan Oh iya jadi betul. legenda yang sangat Aku sakral. pernah lihat reporternya. Iya. Nah itu patung Mas Tutu fotonya Kang Cingwi yang putih, Yang putih ya? Jayapangus ya. Ya. Nah itu kan menjadi ruang landung yang sakral di Bali. Nah waktu saya penelitian itu, saya ritual. Harus memang itu tradisinya syaratnya harus ritual di puranya. Yang pura nak mau izin ya. Kan mulai bae to mau kita masuk di rumah yang mesti izin tuh ya. Masuk ya anak dia etika gitu. Berbarang sing ra ketok kan gitu. Kalau saya itu prinsipnya. Amin. Saya selamat sampai tuntas 2004 bahkan sampai sekarang pun saya masih sering mengentaskan cerita Kang Cingwi. Kemarin terakhir tak bawakan di Taiwan. Dan cukup bagus responnya. Bayangin Mas, saya mengkolaborasikan tarian tradisi opera Cina, tari Cina dengan tari Bali. Karena saya sudah belajar opera Cina, jadi kan aku ngerti teknik-teknik KO sing tak kolaborasikan ini. Pentasnya itu di Taiwan, tahu nggak? Nih di sekolah opera Cina, bayangin opera grogi, opera nervous Mas. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2019. 2019 ya. Nah, tapi saya di situ bersyukur ternyata mereka sekolahnya cukup bagus. Itu kan di sini kan ahli-ahli expert opera Cina. Jadi dia perhatikan adalah dari artnya dan dari bagaimana saya sebagai orang asing mendalami budaya lain. Nah itu semacam gitu. Itu sama dengan model-model repertoire mereka atau Mas Didi bawa karakter Mas Didi? Bawa karakter saya. Jadi saya memadukan teknik opera Cina yang saya dapatkan dengan tari cerita Bali, dengan tari Bali, dengan teknik tari Bali. Nah itu kan ya sudah menjadi satu kesatuan gerakan gitu. Mas, saya tadi kan ketika kita naik ke tangga dari lantai 1 ke lantai 2, ini 3 lantai. Lantai keempat langsung ke langit. Makul. itu ada banyak sendal-sendal dari hotel-hotel, ada berapa puluh itu. Sudah ke berapa negara ini? Lebih dari 30, sebenarnya 30 sekian gitu. Di dunia ini ada berapa negara? Banyak ratusan. Oh, ratusan. 100 Ya, sekian. lumayan ya, seperti Ghana. Seperti dan gue aku bayar tuh Mas, diundang sama Soalnya bayar Tuhan. Satu puji Tuhan, yang kedua kon banyak dewi ora kuat. Iya. Benar loh Mas. Pertama kali saya tuh dari sekian sejarah saya ke luar negeri ini, saya bayar dewi itu sepisan Mas. Gimana? Di Eropa pertama kali saya keluar tahun 85. Pas apa itu Mas? Nah ceritanya kan saya keluar dari dosen di ASTI, saya keluar negeri karena mau keluar negeri. Nah karena aku pengen nggak Mas bagian tari. Sementara kan kalau aku Ini waktu itu lagi undang-undang atau gimana Mas? orang undang-undang orang kirim-kirim, mereka ini dikirim memang setelah bosok loh. Senioritas. Ya kalau dikirim setelah bosok. Makanya jangan betul. Oh, zaman dulu tuh naik kirim misi kesenian ya lanang juga lanang. Ya kan? Iya ya, sampai aneh. Nah, iya. Beda kan iki opo kan gitu Mas. Saya ngarep milih ya bingung ki opo ki. Jenis kelamin ra jelas, nah mau nek bingung iki gendere opo. Nah, terus saya kan kepingin ternyata itu adalah titik awal saya membuat link sendiri di luar negeri. Tahun 84 ya? 85. Sorry, 85. Oke, tahun 85. Jadi nek harus diakoni loh ya. Karena aku pionirnya memperkenalkan seni cross gender di luar tuh Mas. 85 itu dimulai apa yang kita sebut di cowok cross gender? Itu ya? Artinya itu di Indonesia sudah. Oh, di Indonesia sudah? Kan dari tahun 74 ya merintisnya. Tapi ke luar negeri kan baru luar negerinya 8. Betul. Nah setelah itu kemudian mulai tahun 94 saya ke Jepang, saya tetap konsisten merupakan tari perempuan. Akhirnya universitas dari luar tuh mulai mengundang saya untuk membawakan tari cross gender. Lalu mulai banyak peneliti interview saya, menulis tentang saya gitu loh Mas. Oh benar Indonesia ini orang kok kesenian ini. Tapi kalau peneliti kan nggak heran karena kalau peneliti sudah lebih tahu dulu. Cuma nggak ada seniman yang fokus ke sana atau istilahnya mengembangkan itu. Gitu.
Mas, kan itu kan bukan pilihan tanpa resiko, Mas. Secara sosial, secara apa tidak sadar. Apa, Mas? Pro kontra yang muncul. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Cuman ya aku tidak berhubung. Dan aku cuma yakin aja. Nah aku ingin pasrah Mas, karena istilahnya aku tuh kan bisa jadi minoritas. Itu salah satu. Nah, itu salah satunya keluar dari isi itu bukan? Ya itu pas saya keluar dari isi, saya langsung ke Eropa. Sekarang mengajar lagi ke isi enggak? Enggak. Udah ditolak. Mau orang duit titel profesor dokter ya mungkin. Iya rapopo. Tapi nek masalah penelitian karo dokumentasi ya sinau karo aku oke. Ya, tadi Mas saya ingin tahu apa Mas bentuk-bentuk apa ya pro kontra yang muncul itu dari yang kita sebut seni. Iya. Seni bertransit tarik apa? Ya sebenarnya begini, saya itu juga agak gimana ya, bingung masalahnya gini. Pada waktu saya membawakan tali perempuan, tapi komedi, itu masyarakat menerima. Ya. Makanya jadi populer kan, Ya. kita kesana kesini, di sana di sini undang. Itu karena saya membawakan frame komedi. Nah itu sebenarnya kan salah satu manajemen saya dalam berbisnis. Saya kan yang memulai seni itu untuk cari duit. Tunjukkan ya, hiburan. Yang dulu juga sempat mendapatkan cemoohan dan sebagainya itu. Yang ada istilah zaman dulu seni yang dijual itu melanturkan diri kan begitu kan, istilah melanturkan diri kan ada kesana. Cuman sekarang kalau enggak, sekarang mereka kan kesana semua. Hanya orang tidur lawan aja. Bahkan sekarang ini saya dengan teman-teman isi sedang terlibat dalam pembuatan SKKNI. SKKNI itu masih keutamanya masalah sertifikasi. Sertifikasi kesenimanan nasional. Yes, pokoknya itu singkatan. Itu apa maksudnya sertifikasi? Iya, sertifikasi dan juga kemudian karena yang menyelenggarakan dari pariwisata, khusus seniman tari, seni pertunjukan. Ya. Dan di situ ada lembaga-lembaga yang memang orientasinya bisnis. Ya, ini yang mau saya sampaikan bahwa sekarang seni memang untuk bisnis kan gitu. Mas kan gini, problemnya kan gini, kalau Indonesia ya, kita itu kan tidak punya asosiasi profesi Mas. Iya. Ya ada, kalau ada di Indonesia itu main ID, yang kuat itu ID. Terus kemudian insinyur, persatuan insinyur lah, persatuan insinyur itu juga relatif kuat. Yang lainnya kan tidak ada. Ini seniman ya. Seniman sudah mulai. Oke. Karena gini, berbagai ketinggalan, kalau Mas Didi menyebut bahwa Indonesia berbagai ketinggalan kan kita nggak punya asosiasi profesi yang membela kepentingan seniman. Di samping problemnya adalah seniman sendiri juga tidak mau, belum tentu mau gitu loh. Ya mungkin dengan trauma masa lalu atau apa politik ya, aku nggak ngerti. Karena dulu itu kan kalau seniman dikumpulkan itu untuk kepentingan politik pada waktu itu. Tetapi juga memang banyak asosiasi profesi yang hanya untuk kepentingan elitnya gitu. Sementara kalau kita lihat di mana, di Taiwan, di beberapa negara misalnya, asosiasi profesi itu membela. Di Malaysia misalnya juga itu muncul gitu. Kita kan mau dikasih untuk sertifikasi aja kan belum tentu semuanya menerima. Itu yang sedang diproses. Kan belum ada yang khusus untuk sertifikasi seni pertunjukan. Dan tidak semuanya sadar paham hal ini gitu loh Mas. Ya. Masih pro kontra juga. Ya, dulu kalau tidak salah pada waktu itu Dirjen beliau waktu itu mau melakukan sertifikasi untuk seniman, semua seniman, bukan hanya pertunjukan, sastrawan dan sebagainya. Itu banyak yang menentang. Loh, seni kok diklasifikasi? Padahal di banyak negara itu kalau kita mau kerjasama dan sebagainya, misalnya orang Amerika mau syuting di Jogja misalnya tentang tari, ya kan tinggal lihat tes. Oh di sini tahu nilai bekasnya begini CV-nya lah, itu sudah ketahuan dia bisa langsung milih gitu kan. Kalau nggak ada kan dia harus datang ke sini, harus cari orang, harus ketemu gitu. Itu yang kita ketinggalan.
masih berhubung benar sekali. Itu salah satunya yang kemudian sering mencelakakan seniman sendiri. Karena apa? Saya ngalami mas. Jadi pada waktu kita mengajukan proposal ke luar negeri, kita mau datang ke sana. Nah, si orang luar ini kan akan bertanya rekomendasi dari seniman di sini yang dikenal dia. Nah, tergantung seniman ini. Seniman misalnya seniman A yang dikenal di luar negeri. Sementara orang ini mengundang yang set. Nah, si A kalau saat ini kotor ya kan? Nah, itu kan mesti jadi rekomendasi apa? Nah, itu saya nggak misalnya. Nah, itu kan salah satu kelemahannya di situ. Ya, zaman dulu ada istilah salam tempel. Salam tempel itu misalnya ada anak Jogja ke Jakarta, terus ketemu tokoh besar gitu kan. Terus kita bisa bilang di Jakarta, misalnya saya di tim yang latihannya Teguh lagi latihan teater, saya bilang nih, Pak Teguh ada salam dari Pak Kayam. Wah itu, gimana kabarnya? Ya gitulah biasa ya. Nah kita pokoknya sih jawaban sing normatif gitu. Itu akan jadi apa ya? Jadi pansos mas. Oh ini kenal karo Pak Kayam dan sebagainya. Kan dulu alasan juga gitu. Iya betul. Yang dapat dana ya. Yang itu tadi yang kenal misalnya kayak gitu itu sertifikat itu fungsinya untuk itu ya mas ya? Salah satunya itu ya kan kadang-kadang sekarang ini kan ya memang mulai ditata ya mas ya jadi manfaatnya banyak sekali kemudian kan nanti karena kaitannya dengan tenaga kerja nantinya kalau sudah punya sertifikat itu sertifikasi begitu kan kemudian bisa menentukan oh ini sudah tapi mas kan ada orang ngomong bahwa seniman kan bukan pekerja mas, seniman bukan tenaga kerja, bukan buruh, seniman kan seniman mas. Ya itu yang kemudian sekarang ini kan akhirnya kan seniman pun kan juga harus punya standar mas. Ya tapi kan bukannya Rano, kan ono seniman yang menganggap bahwa kan dia tidak bisa diklasifikasikan sebagaimana orang biasa mas. Pasti itu. Nah inilah mas. Di Jogja khususnya ya, nggak tahu daerah lain kan sering, kemarin saya diajak untuk membuat SHBC dan memang lucu SHBC Satuan Harga Barang dan Jasa untuk mengerti standar penghargaan untuk seniman dan saya waktu itu memang ikut memberikan masukan gitu mas jadi sampai saya memberikan klasifikasi sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh sanggar saya kan tidak semua sanggar sudah begitu mas kadang-kadang sekarang masalah keterbukaan aja kalau saya kan sudah mulai dari tahun 80-an mungkin mas kalau saya mau pakai penari dari awal sudah tak kandani kamu tak pakai saya tak gaji sekian mau nggak mau tanda tangan simple iya betul mas itu kan nggak dilakukan di sanggar yang lain iya betul jadi waktu di Jawa seneng gitu kan minggu amplopnya ya minggu sini nah yang kayak gitu kan tujuannya sebenarnya mau ditata supaya itu lebih jelas ini ngobrol di luar perbincangan kita saya dan beberapa teman saya kerja di Malaysia itu dalam waktu 3 bulan kita sudah tahu nih grade kita di mana. Grade itu untuk menentukan honor kita minimal berapa, maksimal berapa. Kalau kita berada di grade A misalnya gitu ya itu honornya segitu, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Kalau naik lagi nanti segini dan segini, jadi jelas gitu. Nah, klasifikasi itu dari mana? Ada dewan yang dibentuk oleh negara. Terus ada pendapat masyarakat yang bisa dilihat dari media massa. Ada 3 unsur. Yang satu lagi bagaimana efeknya di masyarakat karya dia. Nah, ini membuat apa? Membuat orang misalnya mau bikin film, dia sudah bisa menentukan budgetnya. Misalnya film horor ya yang dia akan ambil mungkin penulis senarionya yang kelas ini dah yang nggak begitu bagus banget jadi honornya sekian kira-kira terus nanti yang editingnya ini yang paling bagus yang kameramen yang juga bagus misalnya gitu kan sutradara nggak begitu pemain nggak begitu kan jadi dia sudah tahu dengan begitu nah di Indonesia ketika saya kerja di satu PH gitu penulis atau siapapun itu honornya soal kedekatan. Itu yang terjadi di Indonesia memang di semua lini mas. Memang kesenian berdua ini seni berdua. Ya. Konsol gitu jadi konco mas. Ya kan. Coba di sini kementerian wong. Gimana ya sing
dikirim seniman daerah itu Kantorisme ya. kantorisme dan itu nek dibuka ini sosok tersinggung nesu jurah orang tidak jawab orang tidak jawab Mulai jangan terus suka isi. enggak itu orang itu. Emang jenuh mengajar. ya udah sing kurang jelas gitu mas. Orang perlu kabel kiblak, kan ngerti. Kita sudah tahu dulu berangkatnya dari seni ritual, tapi dengan perkembangan zaman kemudian dalam tanda petik menjadi seni pertunjukan yang entertain ya entertain, seni pertunjukan yang kemudian lebih jauh lagi mungkin seni hiburan yang kayaknya kelasnya lebih rendah lagi tapi fee-nya lebih banyak itu bikin problem ya mas? Iya itu yang kemudian saya tangkap justru mas. Jadi saya mengambil kesempatan itu mas. Yang terang ada klasifikasi. Karena saya berpikirnya begini, kalau saya mau dapat duit mau hidup sebagai seniman ya, buat kawin, saya harus bisa menjual seni saya. Makanya saya masuk ke dunia entertain yang pada waktu itu zaman itu dicemoohkan. Anda sampai ke pelacur barang itu? Karena melacurkan diri dan seniman yang menjual seni itu adalah sama dengan melacurkan diri. Melacurkan seni diunekkan begitu? Ya nggak tahu di belakang. Tapi memang ada itu dalam apa? Dalam pelajaran di asing kan ada itu mas. Bahwa seni kalau dijual itu sama dengan melacurkan diri. Tapi itu kan era tahun sekian, tahun 70-an. Memang di pelajarannya ada. Jadi seni untuk seni untuk apa? Masyarakat dan sebagainya itu hiburan. Kan klasifikasinya ada. Mas Didi gimana menyikapi itu mas? Saya ya fine-fine aja. Karena saya begini, saya punya prinsip. Karena dosen saya dulu sering ngomong juga bahwa zaman itu ya tahun 70-an ya. 70-an. Hidup sebagai seniman itu berat. Ya memang benar kan mas? Ya. Mengandalkan tanggapan itu memang bukan hal yang ringan. Nah kan saya harus berpikir, ya aku sebenarnya yang juga. Nah aku mau hidup dari juga, kan aku harus bisa menjual seniku ini. Makanya saya masuk komedi yang entertain. Itu bisa hasilkan memang kan gitu. Ya. Dengan segala risikonya pro dan kontra tadi. Ya karena kalau kita lihat kan khususnya pada tari ya mungkin juga kesenian yang lain kita nggak ngerti. Proses perubahannya itu kan terlihat gitu ya. Ini berangkat dari ritual atau biasanya bagian dari ritual. Terus kemudian terjadi apa ya perubahan atau apa menjadi seni pertunjukan atau apa entertain tadi. Terus kemudian lebih jauh lagi orang mengatakan ini memang hiburan. Hiburan itu orang kelas-kelasnya. Hiburan ejek-ejek dan sebagainya yang akibatnya dengan kacamata kriteria dulu ini kan entah itu berwarna ritual atau apa dianggap kuwi terus menjadi sesuatu yang rendah nilainya. Cuma di sisi lain ya piye yo kadang-kadang kuwi sing laris man. Ya betul. Terus sing ora laris tadi pengarani macam-macam. Kamu melacurkan kesenian atau apa. Mas untuk hal ini yang ingin saya tanyakan lagi. Ya mas, sikap panjenengan untuk hal itu mungkin anak-anak muda juga bisa melihat hal ini gitu mas. Nah, kita harus memahami semuanya. Makanya saya kan belajar tarian pakem. Ya. Saya tahu tari pakem itu begini dan saya mempelajari tari pakem itu dengan baik dan benar. Jadi Allah melakukan ini aku bisa menunjukkan dengan apa? Dengan sesuai dengan standar seharusnya. Oh ya, Mas Didi pernah jadi guru tari klasik ya mas ya? Iya. Waktu itu masih lebih muda ya? Waktu itu masih umur muda ya? Iya, baru tahun 76. Di Temanggung apa nih? Pasti. Yang tidak yang apa yang di apa ya jadi pegawai apa? Oh, di Temanggung. Di Temanggung. Pegawai honorer. Pegawai honorer itu melatih tari ya? Iya. Tari klasik ya? Bukan. Apa? Tari rakyat. Oh tari rakyat. Sini tak ceritain. Apa pun lagi mas? Aku yang kan talat itu tari rakyat mas. Mau tahu tari apa? Tari apa? Jadilan. Oh. Aku bisa pulang dari Sama aja deh mas. Iya mas. Nanti bisa dipraktekkan. Kita mau Bisa mas. Bisa. Cuma ngunek tren aku bingungin apa nih. Itu kan kalau di Jadilan itu kalau yang dibakukan di Temanggung, sebenarnya kalau bicara masalah Jadilan itu di Temanggung mungkin yang punya pembakuan mas. Karena zaman itu sempat di Temanggung waktu persenian Taman Mini kan Jadilan Temanggung yang nari. 1000 penari loh mas.
Itu nek sehari-hari mereka petani-petani tembakau. Tapi dia itu joget. Wah yo anu, roso-roso itu. Nah, jadi melatih itu ya? Iya, saya pernah jadi pelatih. Roso leyean gitu kan. Ini complangan, ini gitu kan. Nah, saya kira sudah kuat aku ngos-ngosan. Sekolah, tapur-tapur. Lu iki sing ora iso bayangke aku. Bener saiki Makanya jadi rasa dibayangke. rasa dibayangke masa aku pulang dari jadilan lu bayangke lemah lembut. Aja lembut banget. Jadinya lembut kayak engko dikat ya. Tai bayi. Ya kan? Apa ya? Jadi saya udah ngalami Jarane panggil guyu kuwi. iya, aku juga jalan kita malah aku sing meteng tuh jalan malah aku jalannya lama jadi ini orang aku numpak jalannya lebih tumpai jalan Parah ya. Itu jangan didengarkan. Oh ya, jadi apa ya pengajar honorer di Kabupaten Temanggung dari Jatilan Tari Rakyat. masih dong Suwe Mas ya? setahun Oh setahun. Numpuk duit terus ke Jogja itu ya. lah di Jogja ya Ya kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Nah itu ada intermezzo beliau melatih tari rakyat dan dilatih petani-petani. Jadi sikap kita tadi sebagaimana yang disampaikan Mas Didi ya menghadapi perubahan itu sikap penari bagaimana, sikap seniman tari oh bagaimana. iya aku mau belajar itu loh kan aku belajar yang ritual seperti ini Okay. jadi aku tahu kan Okay. oh nek tari ritual ini nih tari klasik ini nih Ya. oh nek sing hiburan sing takdol ini nih jadi saya Ya. ini tidak hanya tahu tapi saya menguasai gitu loh Basic itu penting Mas. penting karena kalau kita tidak tahu yang pakem-pakem kita buat entertain terus ngawur ya Iya. kan? Karena entertain pun juga kita tidak gampang loh mas dari komedi pun itu sudah tidak gampang orang yang nonton nggak uang tapi terus kasar Oh sama seperti ini ya, para penari penari balet itu misalnya dia mempelajari dulu klasiknya terus kemudian kreasi Betul. barunya. nah itu saya pernah melihat kalau dalam grup balet itu balet Trocadero Trocadero nanti mas lihat di YouTube Okay. Trocadero balet itu komedi mas dan lucu dan ternyata banyak konsep-konsep yang mirip dengan yang kita lakukan. Nah, Trocadero balet itu penarinya lanang kabeh mas. Lanang kabeh tapi dia dandan perempuan pakai tutu itu dan mereka penari profesional. Kan kalau penari balet profesional kan kelihatan dia berdirinya pakai ujung jari kan, terus teknik-tekniknya kan kelihatan kalau dia. Ketahuan ya teknik dasarnya dia menguasai. Jadi ternyata memang harus menguasai yang klasik dulu. Ya. Kalau yang pakem sudah menguasai, dia membuat komedi kayak hanya sense of humornya itu sudah dipunyai setiap orang. Ya saya kira bukan hanya seni tari ya, hampir semuanya saya pikir bahkan bukan di luar kesenian pun juga mungkin begitu ya. Teorinya lah gitu kayak Avandi itu sebelum melukis yang efek-efek itu ya dia juga nulis realis betul. Dia teknik dasarnya dia tahu. Nah ini problem menguasai teknik dasar itu saya pikir yang juga menjadi mestinya menjadi perhatian semuanya seniman apalagi yang seniman muda yang jangan kemudian ujuk-ujuk. Nah betul sekali. Ujuk-ujuk apa ya? Contemporary dance. Jenenge yang kurang ngerti. Iya. Kan ada mas yang tari zaman saiki sing absurd apa lah ya padha kaya lukisan meskipun dalam beberapa hal nek wong sing ngerti ya konangan ya. Iya. Apa nih mas fondasinya ora kuat dan seterusnya. Karena bentuk kelihatan mas. Penari yang punya bentuk apa istilahnya itu punya dasar tradisi yang kuat itu kan dari bentuk tubuhnya kelihatan. Jadi apa ya gerakan begini dan sebagainya itu kan nampak. Tapi yang bisa melihat ya memang orang-orangnya. Misalnya kalau kita bicara masalah tradisi di Ponorogo lah. Oh iya. Waro kan juga zaman dulu nggak masalah kan. Dulu kan malah ada acara waro itu giring gebelaknya tuh. Jadi kayak giring
Buddhis gitu kan. Oh, iya. Semakin banyak gebelaknya itu menunjukkan bahwa dia sakti. Semacam gitu kan. Itu dulu. Itu kan kemudian ya semakin berubah jam. Mas, kalau kita ngomong tentang ini ya, tentang seni tari yang kaitannya dengan cross gender gitu ya. Ini kan kayaknya bukan hanya ya seperti yang dikatakan Mas Didi tadi, ini kan bukan hanya apa ya fenomena Indonesia, tapi ini kan fenomena dunia, Mas. Iya. Mas Didi punya perbandingan apa misalnya dengan apa yang saya lihat di poster tadi misalnya tentang apa ya gender magic atau Mas bisa diceritakan? Gender mystic ya. Ya maaf, gender mystic. Jadi kan temanku membuat istilah itu kan waktu pertunjukan aku di Amerika. Itu karena saya punya teman Mas Asri Gafar dari Malaysia. Dia itu orang Malaysia tapi dia punya rumah di Bali dan dia sering ke Indonesia, sangat memahami budaya Indonesia terutama Bali. Dia kenal banyak seniman. Dia tuh bilang bahwa dia bilang itu sebenarnya istilah cross gender is okay, tapi lebih beyond lagi itu sebenarnya seniman-seniman cross gender itu sesuatu yang mistis ya. Karena dia bisa transformasi. Bagaimana dia transform menjadi sosok lain yang kemudian orang nonton itu tidak mengira atau tidak bisa mendeteksi istilahnya keasliannya dia, tapi yang dilihat adalah keaslian penari, maaf. Keaslian penari tidak bisa dilihat. Keaslian dia sebagai laki, gendernya kan tidak kelihatan, tapi yang dilihat adalah sosok transformasinya kan gitu. Itu kan sesuatu yang mistis. Seperti misalnya dia menceritakan yang Ibu Suci, Ibu Sawitri, yang di Cirebon kan. Pada waktu dia sudah menari pakai topeng kelana gitu kan, dia transformasi menjadi laki-laki benar. Bahkan saya sempat waktu itu ketemu sama orang bule, gerakannya juga berubah gitu Mas. Maskulin dan terutama orang bule pada waktu dia melihat itu nggak ngira lagi perempuan. Kalau kita masih mungkin bisa tahu ya, tapi kan yang kita tangkap kan bukan kita nggak melihat ini laki atau perempuan, tapi melihat sosok tampilannya yang luar biasa kan. Itu kan bisa transformasi. Ya kita kan kalau di Indonesia kita melihat dari nenek-nenek yang ini tiba-tiba begitu menarik yang berubah itu sampai mistis. Ada yang bilang mystical gender. Apa istilahnya? Gender mistik atau mystical gender?